Kan di Indonesia lagi rame ya, harga Pertamax itu naik dari 12.000 ke 16 ribuan. Sekarang kita lihat harga bensin di Jepang apakah naik juga ya. Lihat guys, harga bensin di Jepang yang paling atas tuh Regiura itu 164 yen. Itu Regiura itu, kalau aku baca-baca di internet itu, Regiura bensin di Jepang itu tahun 92 setara Pertamax, dan harganya itu sama aja guys, 164 yen atau 16 ribuan. Cuman ini yang depannya dikasih lampu karena ini tuh restoran. Terus selebihnya nggak ada penerangan sama sekali guys. Ini rumah orang Jepang, nggak ada lampu sama sekali. Di sana juga rumah-rumah orang Jepang. Paling cuma ini, karena ini tuh kayak kantor gitu. Itu pun ya sebenarnya mati lampunya, cuman pelangnya aja yang hidup, cuman pelangnya aja yang ada lampunya. Tuh lihat selebihnya gelap banget guys. Orang Jepang tuh ngirit banget. Selamat sore guys. Sekarang hari Kamis, jam 19.02, jam 7 ya, jam 7 malam ya. Jam 7 malam di Jepang kayak gini. Tuh masih terang banget guys. Jam 7 di Jepang masih terang banget. Seperti biasa guys, untuk konten kali ini aku mau jalan-jalan santai sambil menunggu maghrib di Jepang. Aku juga sekalian mau ke minimarket, karena aku tuh dapat info guys dari temanku. Lihat suasananya. Suasana jam 7. Langit Jepang jam 7:10 masih terang ini. Gila sih. Kalau di Indonesia udah gelap sih. Kalau di Indonesia udah gelap ya, udah gelap gulita ya, udah mau mendekati waktu Isya. Tapi di sini masih belum maghrib. Maghribnya itu jam berapa ya nanti? Di sini maghribnya itu jam 7:30, jam 19.28. Di video kali ini aku agak sedikit berbeda ya, karena biasanya aku keliling-keliling di Jepang itu pakai sepeda, tapi sekarang mau jalan kaki aja. Karena aku mau ke minimarket. Minimarketnya itu nggak terlalu jauh. Nah, aku dapat info dari teman, katanya Dekom itu bisa transfer dari Jepang ke Indonesia di minimarket itu bisa guys. Jadi depositnya itu bisa di minimarket. Kan biasanya aku kalau deposit Dekom itu ke JP Pos. JP Pos tempatku tuh jauh banget. Itu harus naik sepeda sekitar setengah jaman lah. Nah, sekarang aku mau coba bisa nggak sih deposit di minimarket. Jadi kita gas aja guys hari ini. Jadi sekarang sekalian aku mau ke minimarket, sekalian ini ya, melihat-lihat suasana di Jepang gitu. Ini tuh supermarket yang paling deket di tempatku. Nah, kalau kalian lihat di sana, itu yang bangunannya warna biru putih itu tempatku kerja di sana, di atas sana. Tuh, cakep banget guys. Langit sore di Jepang. Minimarket yang bisa katanya itu cuma di 7-Eleven itu. Sebenarnya lumayan jauh juga 7. Dari tempatku tuh lumayan jauh. Ya sekitar, kalau jalan kaki sekitar 10 menitan. Ya aku sekalian buat video aja ya. Sekalian lihat guys, suasana di Jepang itu sorenya itu cakep banget. Pokoknya beda lah sama di Indonesia. Kan di Indonesia lagi rame ya, harga Pertamax itu naik dari 12.000 ke 16 ribuan. Sekarang kita lihat harga bensin di Jepang apakah naik juga ya. Lihat guys, harga bensin di Jepang. Yang paling atas tuh Regiura itu 164 yen. Itu Regiura itu, kalau aku baca-baca di internet itu, Regiura bensin di Jepang itu
RON 92 setara Pertamax dan harganya itu sama aja guys, 164 yen atau 16 ribuan tuh. Dan yang paling mahal tuh 175 yen itu, yang RON-nya itu 96, dan yang paling murah itu 153 yen itu solar guys. Yang 150 yen itu solar. Jadi sama aja guys harga bensin di Jepang sama di Indonesia tuh. Regura itu reguler. Gimana guys, sama aja kan harga bensin di Indonesia dan di Jepang saat ini. Untuk RON yang sama 92 tadi, kalau RON 92 di Indonesia kan Pertamax, kalau di sini yang Regura itu harganya sama 16 ribuan. Udah agak gelap sekarang, kayaknya udah mau maghrib deh. Tuh suasananya sepi banget. Apa coba yang kurang di Jepang gini? Sepinya udah enak, jalannya bersih, terus tenang, sepi kayak gini guys. Ini suasana di perempatan Jepang kayak begini, maghrib ya. Maghrib bukannya di rumah ya, malah keluyuran kayak gini. Gila sih. Aman guys, maghrib di Jepang beda kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan maghrib itu banyak mitos ya kan, jadi kesannya agak serem kalau maghrib di Indonesia. Tapi maghrib di sini biasa aja, karena di Indonesia katanya keluar habis maghrib tuh gitulah, serem ya. Dan maghrib di sini juga nggak sesepi di Indonesia ya. Kayaknya di Indonesia kalau maghrib itu udah sepi banget, tapi setelah Isya jam 8, jam 7, jam 8 itu udah rame lagi kan. Tapi di sini maghrib ya sama aja kayak jam-jam biasa, masih banyak orang jalan kaki juga baru pada pulang kerja. Ya emang Jepang sepi sih kayak gini. Ini 7-Eleven-nya udah deket, udah mau sampai guys. Ini walaupun jalannya kosong, tuh kan nggak ada mobil, tuh nggak ada kendaraan ya. Tapi di sini lampunya itu merah. Jadi kita tetap harus nunggu ya guys. Jadi kita harus tetap naati peraturan yang ada di sini. Sebenarnya kalau kita mau nyebrang juga kayaknya aman-aman aja deh. Tuh nggak ada mobil kan. Tapi kita tunggu hijau guys. Ini udah gelap ya, tapi aku nggak tahu ini videonya jelas atau enggak. Tapi sekarang kita udah sampai di nih minimarketnya 7-Eleven guys. Sini. Tuh udah gelap banget. Kayaknya sih udah maghrib sekarang. Sekarang jam berapa ya? Dulu. Sekarang jam 19.31. Udah jam 7:30. Oke, kita masuk ke kita coba. Ternyata beneran bisa guys. Aku tadi habis deposit dan ternyata beneran bisa. Aku baru tahu sih. Aku biasanya itu kalau deposit Dekom itu jauh banget guys. Ini kalau kita mau ke JP Pos itu kita lurus ke sana. Itu jauh banget sampai mentok, sampai stasiun Washizu itu masih belok ke kiri dan masih lurus, jauh banget guys. Jadi sekarang kita kalau mau deposit, mau ngirim uang ke Indonesia itu enggak susah lagi guys. Kabar gembira sih. Gila.
Tapi ngomong-ngomong sekarang udah gelap banget loh. Kayaknya sih udah nggak jelas ya videonya, udah nggak kelihatan. Tapi nggak apa guys. Sekalian kita mau ngeliat suasana Jepang itu kalau malam-malam gimana sih? Serem gak ya? Kita lihat guys. Walaupun kelihatannya videonya agak kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa guys. Kita lihat aja, kita eksplor Jepang pada saat maghrib guys. Apakah seserem itu? Kita lihat. Tuh sekarang udah jam 19.37. Setengah 8 malam dan udah gelap. Mataharinya udah nggak kelihatan lagi. Udah setengah jam kita muter-muter. Kok aus banget ya? Bentar guys, kita beli minuman dulu. Di Jepang tuh nggak ada warung guys kayak gini, jadi kita kalau mau beli minuman tuh kesini ke Jido Hambaiki. Ini namanya Jido Hambaiki guys. Itu orang Jepang biasanya kalau ngomong ini Jido Hambaiki itu disingkat guys. Jadi kayak Jido Hambaiki dibilang itu Jihanki. Kayak gitu guys. Orang Jepang juga kayak orang Indonesia sering nyingkat-nyingkat kosakata gitu. Ini aja. Itu kalau mau ngambil kembalian tuh di sini. Oke guys. Tuh suasananya udah gelap banget, tapi di sana masih oranye ya. Di sini tuh karena awannya udah mendung ya. Sebenarnya harusnya sekarang masih terang guys, tapi emang awannya mendung nih. Yang sebelah sini, untuk yang sebelah sana tuh masih terang. Udah, kita gaskan aja. Guys, gelap banget guys. Sekarang kita ada di apa ya, perumahannya orang-orang Jepang. Kalian mau lihat gak nih suasana perumahan di Jepang itu kayak gimana? Kayak gini guys. Tuh, gelap banget. Ini rumah-rumah padat penduduk tapi gelap banget tuh. Rumah-rumah orang Jepang tuh kayak gini guys. Di depan rumahnya itu nggak dikasih lampu. Hemat listrik banget. Tuh kayak rumah-rumah itu, depannya itu nggak ada lampu. Ini lampunya kalau ada orang lewat baru nyala kayak gitu. Tuh lihat tuh, nggak ada penerangan di jalanannya, sama di depan rumahnya itu nggak ada penerangan sama sekali guys. Ini rumah orang Jepang. Tuh, ini tamannya. Gila sih, serem sih sebenarnya sih. Nih, tuh depan rumahnya nggak dikasih lampu kan. Tuh baru kalau ada orang lewat baru lampunya itu nyala otomatis, kayak ada sensornya gitu. Gitu guys. Jepang itu kayak hemat listrik banget. Tuh paling cuman ini yang depannya dikasih lampu karena ini tuh restoran. Terus selebihnya nggak ada penerangan sama sekali guys. Ini rumah orang Jepang, nggak ada lampu sama sekali. Di sana juga rumah-rumah orang Jepang. Paling cuma ini, karena ini tuh kayak kantor gitu. Itu pun ya sebenarnya mati lampunya, cuman pelangnya aja yang hidup. Cuma pelangnya aja yang ada lampunya. Tuh gitu, selebihnya gelap banget guys. Orang Jepang tuh ngirit banget, serius sih. Kalau di Indonesia pasti ya kan, di depan rumahnya dikasih lampu kayak gini, cuma ini aja karena itu restoran.
selebihnya nggak ada. Buat sini apa tuh juga nggak ada lampunya. Tuh, di Jepang kan, di Jepang kayak gini guys. Jadi kalau keluar malam-malam sebenarnya serem ya. Cuman karena di sini nggak ada mitos apapun, jadi biasa aja. Seremnya itu karena gelap aja, bukan karena ada sesuatu hal yang aneh ya. Cakep banget ya. Ini sayangnya emang lagi mendung awannya, jadi kurang ya. Tuh, awan mendungnya banyak banget. Kita sebentar lagi sampai. Sebentar lagi sampai rumah guys. Nah, kalau kita belok ke arah sini, belok ke kiri itu tempat kerja guys. Sini kalau kita masuk ke sini itu tempatku kerja di sini. Kalian lihat ya, ini kan langitnya masih agak terang. Aku biasanya kalau pulang kerja jam 2 malam sendirian ya kan, ini masih mending sih, kayak masih terang, jadi jalannya masih kelihatan ya. Terus masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Itu kalau jam 2 malam guys, udah nggak, penerangannya minim, terus udah nggak ada orang, udah nggak ada kendaraan yang lalu lalang. Itu seram banget guys, serius. Tapi karena udah biasa ya, jadi biasa aja. Tuh, cuman masih agak terang ya kan langitnya. Udah segelap ini. Ini jalanan ke arah apa toko tuh di sana tuh. Mana tuh? Di sini tuh kalau di sini kalau ini ya, kalau jam 2 malam aku pulang kerja, itu bener nggak kelihatan guys jalanannya. Bener-bener nggak kelihatan, serius. Emang gelap banget dan nggak ada lampu kan, nggak ada penerangan sama sekali. Bagusnya, nah, nyalain senter. Udah sampai apa toh? Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai guys. See you di next video. Bye bye.